Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Alhamdulillah, para santri Al-Fiqh Al-Hurriyah dimanapun Anda berada, insyaallah ta'ala pada kesempatan pertemuan kali ini kita akan masuk kepada teori dan praktek pertemuan kedua. Pada pertemuan kedua ini kita akan membahas mengenai bab makharijul huruf. Makharij jamak dari makhraj yang berarti huruf. Kalau makharij berarti huruf-huruf, tempat keluar. Ya, makhraj alangi. Makhraj itu adalah keluar, makharij berarti tempat keluar. Sedangkan huruf adalah huruf-huruf jamak dari harfun, yaitu huruf. Makharijul huruf berarti adalah tempat-tempat keluarnya huruf. Insyaallah taala di sini kita akan membahas secara global. Di awal kita akan memahami tempat keluarnya huruf. Makharijul huruf di dalam huruful hijaiyah yang 28 huruf secara tempat dan 29 huruf secara pengucapan, secara global terbagi menjadi 5 tempat secara global. Yang pertama adalah al-jauf, yaitu rongga mulut dan rongga tenggorokan. Yang kedua adalah al-halqu, berarti tenggorokan. Kemudian yang ketiga al-lisan, yaitu lidah. Yang keempat asy-syafatan, yang berarti kedua bibir. Yang kelima al-khayshum, yang berarti rongga hidung. Dari kelima tempat ini para ulama memberikan tempat yang spesifikasi lagi, yaitu jumlah dari total tempat yang akan dikeluarkan dari huruf hijaiyah. Pertama ada yang mengatakan 17 tempat. Yang kedua ada yang mengatakan 16 tempat. Yang ketiga ada yang mengatakan bahwasanya itu ada 14 tempat. Yang 17 tempat itu secara detailnya al-jauf 1 tempat, al-halqu 3 tempat, mulai dari bawah, tengah dan atas. Kemudian al-lisan, lidah, ada 10 tempat. Al-khayshu asy-syafatan, itu dua bibir, ada 2 tempat. Dan yang kelima al-khayshum, itu ada 1 tempat. Sedangkan yang berpendapat bahwasanya tempat keluarnya huruf hijaiyah itu hanya ada 16 tempat, mereka mengatakan bahwa al-jauf itu tidak ada tempatnya. Al-jauf tidak ada tempatnya, maka secara detailnya berarti al-halqu 3 tempat, al-lisan 10 tempat, asy-syafatan 2 tempat, dan al-khayshum 1 tempat. Kemudian yang mengatakan bahwasanya tempat keluar huruf hijaiyah itu ada 14 tempat, mereka berpegang kepada bahwasanya al-jauf itu tidak ada tempatnya. Dan yang kedua, bahwasanya di dalam lidah, khusus di huruf lam, nun dan ra, itu 1 tempat, dijadikan 1 tempat. Maka alhasil al-halqu punya 3 tempat, al-lisan punya 8 tempat, asy-syafatan punya 2 tempat, dan al-khayshum 1 tempat, total 14. Dari perbedaan pendapat ini, maka kita memiliki buku panduan, yaitu panduan pedoman daurah Al-Quran yang akan dipegang oleh para santri. Di sini kita yang dipelajari adalah bahwasanya makharijul huruf memiliki 17 tempat. Dan insyaallah kita akan bahas di pertemuan ini adalah makhraj hamzah, ba, ta, dan tha. Ba, hamzah, ba, ta, dan tha. Kita akan mulai dari makhraj hamzah. Susunan ini yang kita susun di kurikulum atau silabus yang teman-teman pegang, yaitu susunan yang disusun oleh Imam Nasr bin
Asim Al-Laythi. Beliau adalah murid dari Abul Aswad Ad-Du'ali atau Abul Aswad Ad-Du'ali yang menyusun huruf berdasarkan bentuknya, kemiripan bentuknya. Beliau menyusun mulai dari huruf hamzah, kemudian disusul dengan ba, ta, tha dan seterusnya. Ya. Jadi insyaallah kita akan pertemuan ini akan bahas mengenai hamzah, ba, ta dan tha. Hamzah. Hamzah ini adalah huruf yang memiliki bacaan namun tidak memiliki bentuk. Dia memiliki suara a, i, u, namun dia tidak memiliki bentuk. Di mana hamzah ini bentuknya diambil dari huruf ain. Diambil dari huruf ain yang kemudian diambil kepalanya. Maka hamzah sebutan lainnya adalah ra'sul ain. Sebutan lainnya adalah ra'sul ain, kepala ain. Ini ditulis atau dikemukakan oleh Imam Khalil bin Ahmad. Beliau mencari mana letak huruf hamzah. Ketika ditemukan ternyata dia berdekatan dengan huruf ain. Maka diambillah dari kepala ain untuk membentuk huruf hamzah. Di mana tempat keluar huruf hamzah? Yaitu di bagian pangkal tenggorokan atau disebut juga dengan bahasa Arabnya aqsal halqi. Aqsal halqi ada dua istilah, aqsa dan adna. Aqsa dan adna. Setiap aqsa itu adalah paling bawah atau paling ujung. Begitupun adna maknanya adalah bisa diartikan dengan paling ujung, bisa diartikan juga paling dekat. Nah, aqsa ini adalah istilah untuk pengambilan bahwa semua yang terjauh dari bibir maka itu disebut dengan aqsa, jauh. Berarti huruf hamzah ini paling jauh dari bibir maka disebut dengan aqsal halqi. Itu di pangkal atau di bawah tenggorokan. Bagian pangkal tenggorokan. A, i, u, hamzah. Di sini adalah pangkal tenggorokan, tempatnya huruf hamzah. Kemudian kita lanjut kepada makhraj setelahnya adalah huruf ba. Huruf ba. Ba. Ini sangat mudah untuk mencari tempat makhrajnya, yaitu berada di asyafatan, yaitu di kedua bibir. Ba, bi, bu, ab. Ba, bi, bu, ab, yaitu dengan cara menempelkan kedua bibir. Tidak ada tekanan berlebih. Ba, bi, bu. Tidak. Cukup hanya menempelkan saja. Ya, tidak juga terlalu lemah. Ba, bi, bu. Ya, jadi secukupnya ketika kita melihat seorang guru maka itu dipraktekkan. Ba, bi, bu, ab. Ahsantum. Kita lanjut kepada makhraj ta. Kita makhraj kepada makhraj ta. Ta, ti, tu, at. Ta, ti, tu, at. Di mana makhrajnya? Ketika kita merasakan makhrajnya bahwasanya huruf ta makhrajnya ada di ujung lidah, di ujung lidah, di ujung lidah yang menempel ke bagian hanak. Hanak itu adalah langit-langit, ya, kepada langit-langit yang paling ujung, atau juga bisa berdekatan dengan pangkal gigi seri atas. Ta, 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 ta. Ti, ti, ti. Tu, tu, tu. At. Ahsantum. Baik, kita akan masuk kepada makhraj tha. Tha, fi, thu, as. Makhraj tha ini berada di pada ujung lidah juga, ujung lidah yang menempel ke gigi seri atas. Tha, tidak digigit.
ya, tidak digigit namun menempel ke ujung gigi seri atas, tidak mengapa walaupun tidak menempel ke gigi seri bawah. Intinya menempel ke gigi seri atas. Tha, fi, thu, ath. Ahsantum. Baik, ini adalah materi di pertemuan kedua ini, dan kita lanjutnya akan membaca surah Abasa ayat ke-17 sampai ayat 42. Diperhatikan baik-baik. Ayat 17. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qutilal insanu ma akfarah min ayyi syai'in khalaqah min nutfatin khalaqahu faqaddarah thumma as-sabila yassarah thumma amatahu faqbarah thumma idza syaa'a ansyarah kalla lamma yaqdi ma amarah falyanzuril insanu ila ta'amih anna sababna al-ma'a sabba thumma shaqaqna al-arda shaqqa فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. Baik, demikian pertemuan kali ini. Mudah-mudahan Allah meridhai dan mudah-mudahan ilmu ini menjadi bermanfaat. Insyaallah kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.